Halo sobat Nime, waduh, yang masih nanya Magic Emperor, aduh, kayak mana lagi bilangnya? Udah dikasih tahu 2 video, ini 3 video nih Bang Jack kasih tahu. Kalau memang minggu ini nggak upload, coy, bukan Bang Jack yang nggak upload, di sananya sendiri nggak upload. Kreatornya itu loh, komikusnya nggak upload. Jadi gimana? Soalnya bukan Aing yang bikin komik, coy. Jadi Bang Jack cuman bacain doang. Waduh, ya udah yuk, gaskan dulu yuk. Martial Get Asuranya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Cupeng resmi menjadi murid sekte Canu Pusat, Cupeng yang mendapatkan wilayah dan juga tempat tinggal harus kedatangan tamu, yaitu seniornya yang berasal dari sekte Canu Selatan yang datang meminta agar Cupeng membawa mereka untuk masuk dalam ke divisi milik sekte Ascension. Dan permintaan para seniornya itu diteruskan oleh Cupeng kepada Gadis Row yang merupakan orang penting dari sekte Ascension. Namun untuk Gadis Row, ia menganggap kalau permintaan dari Cupeng ini sungguh sangat berlebihan. Namun di sini Cupeng yang tidak peduli karena memang permintaannya ini adalah permintaan mutlak. Karena jika tidak mau membawa seluruh murid-murid Canu Selatan, maka dari itu Cupeng ia juga tidak ingin masuk ke dalam divisi Ascension itu. Namun mendengar permintaan itu, di sini Gadis Row ia pun tidak lagi memiliki pilihan lain selain membawa Cupeng untuk ikut bersama dirinya memasuki wilayah divisi Ascension dulu. Dan setibanya di area utama milik sekte Ascension, di sini Gadis Row ia meminta agar Cupeng menunggu di depan, sedangkan dirinya akan mencoba untuk berbicara dengan para senior. Sedangkan untuk Cupeng, ya, doi pun hanya dapat menunggu dari pagi sampai sore hingga sebelum akhirnya matahari terbenam. Gadis Row ia pun keluar. Namun di sini Gadis Row ia pun keluar tanpa banyak omong dan ia meminta agar Cupeng ikut bersama dirinya pergi meninggalkan wilayah divisi Ascension yang memang mereka juga diiringi dengan suara permintaan dari para senior-senior sekte Ascension ini. Mendengar suara-suara itu membuat Cupeng ia pun penasaran, dan ketika ia melihat ke arah divisi Ascension lah banyak para kroco-kroco yang menangis kepergian Gadis Row. Dan jelas itu membuat Cupeng ia bertanya, "Oi beb, apakah kau tidak jadi bergabung dengan divisi Ascension?" Dan begitu dibenarkan oleh Gadis Row, membuat Cupeng ia pun mengacungi jempol. Waduh, mantap. Namun di sini Gadis Row yang lagi kesal, doi pun memutuskan untuk pergi, dan untuk Cupeng ia pun menjadi incaran kemarahan dari para bocah-bocah divisi Ascension. "Jadi kau bocah yang bernama Cupeng?" Ujar salah seorang kampret. Dan hal itu dibenarkan oleh Cupeng. "Ya, memang aku. Ada apa, mendengar hal itu, kini para kampret-kampret itu mereka pun datang menghampiri Cupeng dan juga berujar, "Woi, bocah, berani juga kau ya, cari mati kau rupanya." Namun sebelum baku hantam terjadi, di sini ada seseorang yang berujar, "Berhenti." Dan orang yang berujar itu adalah seorang senior yang berujar, "Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Menyingkir. Cupeng adalah tamu kita. Apa begini cara kalian memperlakukan tamu?" Ujar pria yang bernama Long Cheng Fu yang merupakan ketua ketiga dari divisi Ascension. Namun melihat salah seorang tetua divisi datang, membuat Cupeng ia berpikir kalau sepertinya permintaan dari itu telah diterima. Dan itu membuat Cupeng ia berujar, salam kepada senior. Karena senior telah berbicara seperti itu, berarti ya senior telah menyetujui permintaan diriku untuk dapat membawa murid-murid dari cabang selatan untuk dapat bergabung dengan divisi ini, tanya dari Cupeng. Ya. Mendengar hal itu membuat pria itu ia berujar, "Tunggu, jangan bergurau seperti itu Cupeng. Bergabungnya kau dengan divisi kami itu adalah suatu yang diminta oleh Master Sekte secara pribadi. Oleh karena itu sudah jadi kewajiban bagi kami untuk melaksanakannya. Akan tetapi mengizinkan murid-murid dari cabang selatan untuk bergabung, itu tidaklah mungkin untuk dapat dilakukan. Karena untuk melakukannya, kami harus melakukan diskusi panjang. Lagi pula menerima para murid-murid sampah akan membuat divisi kami dipandang rendah oleh orang luar." Ujar pria itu yang membuat Cupeng sedikit kesal. Jadi begitu. Maka ya tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Selamat tinggal, ujar dari Cupeng yang akan pergi. Namun melihat Cupeng yang akan pergi membuat pria itu sedikit kesal dengan berujar, "Hei, berhenti." Mendengar hal itu membuat Cupeng ia berujar, "Ada apa?"
Apakah kau mau pakai cara kekerasan, ha? Hei, dengan wajah terpaksa, pria itu ia berujar. Apa yang kau bicarakan, Junior Chu? Sekte Ascension telah berafiliasi dengan Sekte Candu Selatan. Kita ini saudara, jadi bagaimana mungkin kami pakai kekerasan? Pria itu juga berujar. Chu Feng, kau berbakat, tapi tidak dengan murid-murid cabang selatan yang lainnya. Mereka itu, ini benar-benar akan merepotkan kami. Dan jika kau tidak bergabung dengan kami, ya Junior Row, dia juga tidak akan bergabung dengan divisi kami. Jika kau yang tidak bergabung dengan kami, itu bukanlah masalah, karena ya kau seorang pria. Tapi gadis Row, dia berbeda. Dia itu gadis kecil yang lemah dan membiarkannya berkeliaran di luar sendirian itu, tidak. Sambut dari Chu Feng. Senior Long, yang kau katakan itu salah, sambut dari Chu Feng. Di sini Chu Feng ia juga berujar, bergabungnya Junior Row tidak ada hubungannya dengan diriku. Dan yang kedua, aku juga tidak bisa membantu senior dalam membujuknya. Lagi pula, mau seberapa hebatnya anggota divisi Ascension, pada suatu titik mereka itu dilatih, dididik oleh Sekte Ascension. Selain itu, gadis Row, dia itu kuat dan dapat melindungi dirinya sendiri. Ya, mendengar sektenya dipandang rendah membuat pria ini kesal. Maka dari itu, kampret ini ia mulai melakukan provokasi. Cueng, aku akan katakan apa adanya. Divisi Ascension kami tidak bersedia menerima murid sampah dari cabang selatan seperti dirimu. Karena Senior Zola yang telah memintanya, maka dari itulah kami tidak boleh mengecewakannya. Dan yang mengejutkan, kami telah memberikan kau hati dan kau malah meminta jantung, meminta membawa para sampah-sampah itu ke divisi kami. Kau kira divisi kami ini adalah tempat daur ulang sampah apa? Ujar si kampret itu dengan kerasnya yang membuat Cueng yang mendengarnya ia berujar. Kau dengar baik-baik ya Long Cheng. Sekarang ini bukan soal bersedianya divisi Ascension menerimaku ataupun tidak. Namun aku Chu Feng tidak akan bersedia bergabung dengan divisi Ascension. Namun karena masih respect dengan Master Sekte membuat si kampret ini ia berujar. Cueng, mempertimbangkan permintaan dari Master Sekte, akan aku berikan kau kesempatan bujuk Junior Row untuk kembali dan akan kubiarkan kau bergabung dengan divisi kami. Dan aku akan berpura-pura untuk tidak ingat ketidaksopananmu itu. Dan untuk para sampah-sampah itu, mendengar itu membuat Chu Feng ia tertawa. Kupikir kemampuan berpikirmu itu benar-benar tidak cukup baik rupanya. Ternyata otakmu juga sama-sama lemot. Dengarkan baik-baik ya, Long Cheng. Aku akan katakan sekali lagi. Aku, Chu Feng, tidak tertarik dengan divisi Ascensionmu. Sekalipun kau berlutut dan juga memohon kepada diriku, aku tetap tidak akan bergabung. Ejek dari Chu Feng yang membuat si kampret Cheng Yu ini ia pun kesal dan ia bersiap untuk bertarung. Melihat hal itu di sini Chu Feng ia pun juga bersiap untuk bertarung. Namun begitu keduanya bersiap untuk bertarung, di sini ada seseorang yang berujar, "Berhenti!" Dan yang berujar itu adalah seorang nenek tua yang datang dengan suara yang sangat kuat yang berasal dari ranah Half Martial Emperor. Waduh. Melihat nenek tua itu datang, di sini murid-murid dari divisi Ascension mereka semua langsung berlutut. Sedangkan untuk Chu Feng ia menduga apakah nenek tua ini adalah tetua tertinggi dari divisi Ascension seperti apa yang dikatakan oleh Master Sekte ya? Pikir dari Chu Feng. Sedangkan untuk si nenek doi berujar, "Apa yang kalian lakukan semua? Kalian mau memberontak apa?" Di mana nenek tua itu ia juga berujar, "Long Cheng, kapan kau akan bertingkah seperti seorang senior dan melakukan hal yang menjaga nama baik sekte? Apa urat malumu itu telah putus sampai berani-beraninya kau menindas murid baru yang akan bergabung?" Namun ketika si kampret itu mencoba untuk membela diri, di sini nenek tua itu ia pun enggan menerimanya. "Bacot, kau tidak perlu berbicara apapun. Kau pikir aku buta, menindas yang lebih lemah dan juga melupakan leluhur kita?" Mendengar si nenek tua itu merepet,
Dengan paniknya si kampret ini ia pun mencoba untuk membela diri dengan berujar, Tetua Shi, aku melakukan ini hanya karena permintaan dari Chu Feng untuk melanggar peraturan. Karena itu saya tidak bisa membuat keputusan. Tidak bisa, bacot. Di mana kakakmu? Di mana Long Chengyi dan juga Zheng Zhou? Kemana dia? Ujar nenek tua itu yang tidak dapat dibantah oleh si kampret ini. Sedangkan untuk Chu Feng dengan sopan ia berujar, Tetua Shi, junior ini menghargai niat baik Anda. Hanya saja saat ini saya tidak lagi bersedia untuk dapat bergabung dengan divisi Ascension. Mendengar apa yang dikatakan oleh Chu Feng, di sini nenek tua itu ia berujar, Chu Feng, mereka memang salah, tapi ya kau tidak boleh membiarkan emosi mempengaruhi keputusanmu. Mendengar nenek tua itu berkata lembut kepada Chu Feng membuat si kampret ini heran. Apa? Tetua Shi, dia begitu ramah dengan Chu Feng. Kenapa? Pikir si kampret itu. Sedangkan untuk Chu Feng, maaf tetua, keputusan saya telah bulat dan tidak lagi dipenuhi ataupun dipengaruhi oleh emosi. Saya memang tidak bersedia untuk bergabung dengan divisi Ascension, ujar dari Chu Feng. Ya, mendengar hal itu, di sini nenek tua itu ia pun tidak ambil pusing dan ia juga berujar, Chu Feng, ikutlah denganku dulu. Sedangkan untuk si kampret, ia menganggap kalau Chu Feng sungguh sangat bodoh menolak tawaran dari Tetua Shi. Dan beberapa saat kemudian, kini di tempat lainnya, Chu Feng ia pun mengucapkan terima kasih kepada Tetua Shi yang telah datang. Sedangkan untuk Tetua Shi, ia berujar kalau ini adalah sebuah kewajiban bagi dirinya untuk memisahkan perselisihan. Apalagi ia juga kecewa dengan sikap para bocah-bocah itu yang semakin hari semakin bodoh. Ya, setelahnya dari sini Chu Feng ia pun bertanya, Tetua Shi, apa yang ingin Anda sampaikan? Di sini Tetua Shi ia berujar, Chu Feng, kau jangan terlalu sering memamerkan kemampuanmu, khususnya anak muda sepertimu ini. Kau harus menunjukkan perilaku yang sepantasnya saja. Nenek tua itu ia juga berujar, aku tahu kalau kau itu tidak suka ditindas. Dan aku kasih tahu, tidak masalah di tempat ini jika kau ingin bertarung dan tidak perlu menahannya. Selama kau tidak menyebabkan luka fatal. Maka sisanya kamilah para tetua yang akan mengurusnya. Tetua ini ia juga mengatakan kalau para murid-murid memang harus menunjukkan kemampuan mereka agar mendapatkan perhatian dari para tetua inti. Tapi itu tidak dengan cara menindas orang yang lebih lemah. Jadi jika kau bersikap sepantasnya maka semua akan baik-baik saja, ujar nenek tua itu. Dan sebelum pergi, doi juga berujar, nak, gadis Raulah yang datang meminta kepadaku untuk menemui dirimu. Dan jarang sekali dia khawatir dengan orang lain. Jadi jangan kecewakan dia, ujar nenek tua itu sebelum ia pergi. Mendengar hal itu membuat Chu Feng ia berujar, gadis Rou, ternyata dia cukup perhatian. Kupikir dia akan pergi begitu saja. Ternyata dia pergi mencari bantuan. Aku harus berterima kasih kepadanya nantilah. Tapi aku juga harus bilang apa ya? Ujar dari Chu Feng. Dan setelahnya Chu Feng ia pun kembali ke dalam kediamannya dan ia menemukan senior-seniornya yang ada di tempatnya itu, dan itu membuat Chu Feng ia bertanya, senior Wang, ada apa? Junior Chu Feng, akhirnya kau kembali. Di sini senior Bohai ini ia berujar kalau saat ini dua rekannya dihajar oleh orang lain. Apa? Mendengar hal itu membuat Chu Feng kesal. Dihajar? Siapa yang mengajarnya? Tanya dari Chu Feng. Di sini senior Bohai ia berujar kalau pelakunya berasal dari cabang selatan juga. Apa? Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan bagi Chu Feng. Bisa-bisanya sama-sama dari alumni yang sama malah membuli murid yang sama, dan itu membuat Chu Feng ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini senior ini ia berujar kalau ada beberapa senior dari cabang selatan yang telah mendirikan sebuah organisasi kekuatan atau divisi. Namun karena pengembangannya tidak berjalan lancar, jadi mereka sulit untuk dapat merekrut anggota baru. Lantas dari itulah mereka memaksa dua rekannya itu untuk dapat bergabung dengan divisinya itu. Namun karena dua rekannya ini menolak, membuat orang-orang itu marah dan menghajarnya. Dan itu senior ini ia juga berujar kalau sesama murid dari cabang selatan harus saling mendukung.
Dan semua murid-murid baru mereka harus bersatu dalam divisi yang sama, dan jika menolak, maka sebelum malam ini dua rekannya itu yang telah diculik akan dihajar habis-habisan. Mendengar hal bodoh itu membuat Chu Feng murka. Dasar tidak tahu malu. Mereka memperlakukan keluarga mereka sendiri seperti ini, mempermalukannya. Dan mereka yang menindas orang-orang lemah, mereka adalah sampah. Sambut dari Chu Feng. Di sini senior Bohai ia juga berujar karena takut dengan nasib buruk yang akan menimpa dua rekannya itu. Membuat para murid-murid baru mereka pun memutuskan untuk tetap pergi. Walaupun ya jelas mereka pergi dengan ketakutan. Dan aku khawatir mereka akan terlibat sesuatu pula. Dan para murid-murid baru itu, ujar senior ini yang membuat Chu Feng jadi tambah kesal. Dan itu membuat Chu Feng ia berujar, "Senior Wang, apakah kau tahu divisi organisasi mana yang telah diciptakan, yang dibuat oleh para sampah-sampah itu?" "Iya, aku tahu." Baiklah, kalau begitu tunjukkan jalannya," sambut dari Chu Feng. Sedangkan di sisi lain, di sebuah tempat di mana senior-senior kampret Canut Selatan menawan para murid-murid baru, di sini si kampret ini doi berujar, mulai hari ini kalian harus bergabung dengan divisiku dan pastikan kalian akan selalu hormat dengan diriku, ujar si kampret ini. Namun tak lama setelahnya, Chu Feng datang. Chu Feng pun datang, dan ya, kedatangan dari Chu Feng di sini langsung disambut gembira oleh para dua rekannya ini yang tahu kalau Chu Feng datang untuk menyelamatkan mereka. "Chu Feng, Junior Chu Feng, kau datang." Namun melihat Chu Feng dan juga gadis Wang datang, si kampret ini ia mengira kalau Chu Feng datang untuk dapat bergabung dengan divisi miliknya dengan berujar, "Kalian berdua, ada dua junior baru yang kalian cukup berbakat, boleh juga." Baiklah, kalau begitu, karena semua junior telah ada di tempat ini, ayo kita mulai saja upacara anggota baru di dalam divisi Smooth Teddy ini, ujar si kampret ini. Sedangkan untuk Chu Feng yang melihat dua rekannya yang telah dihajar membuatnya berpikir, ya, kampret ini memang dia menghajar dua rekannya itu tidak berlebihan, tapi tetap saja ia menghajar rekannya sendiri. Maka dari itu di sini Chu Feng ia berujar, Siapa yang memukul mereka?" tanya dari Chu Feng. Mendengar hal itu membuat si kampret ini ia berujar, Itu aku. Memangnya kenapa? Digampar oleh Chu Feng. Digampar oleh Chu Feng membuat si kampret ini kesal. Dasar kau, kesialan. Namun untuk Chu Feng di sini doi pun tidak hanya menghajar satu kali, karena di sini Chu Feng ia berujar, tamparan yang barusan itu adalah untuk Zhang dan yang ini untuk bocah Li, ujar dari Chu Feng. Ya, melihat Chu Feng yang menghajar para senior-seniornya itu jelas membuat para senior lainnya mereka kesal dan tidak terima. Namun melihat aura permusuhan itu membuat Chu Feng berujar, Mau menyerangku? Apa kalian hanya memiliki kemampuan untuk menindas junior kalian apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh Chu Feng membuat para kampret-kampret ini mereka kesal dan mengajak gelut. Ayo gelut, ujar kampret-kampret lainnya. Mendengar hal itu sempat menotis Chu Feng, dan itu membuat Chu Feng memberikan tatapan yang membuat salah seorang kampret berujar, Apa kau lihat-lihat? Kau pecahkan juga kepala kau nanti. Punya masalah kau? Tidak. Aku hanya ingin mengingat penampilan kalian berlima, ujar dari Chu Feng. Dan itu membuat kampret-kampret ini bingung. Apa? Mengingat? Apa maksudmu? Maksudku ya ini. Di sini Chu Feng yang menghajar para sampah-sampah itu dengan tinjunya. Karena aku telah memutuskan untuk melihat kalian berlima, maka akan ku hajar kalian, ujar dari Chu Feng. Sedangkan para kampret-kampret ini setelah dihajar mereka pun kabur, karena memang mereka ini ternyata bukan berasal dari divisi Smooth Steady ini. Awas kau ya, divisi Dragon Tiger ku tidak akan melepaskanmu. Divisi Tiger apaan? Kalian hanyalah divisi buangan dan tidak lebih daripada sampah, ujar dari Chu Feng. Namun melihat ada divisi lain di tempat ini membuat Chu Feng berujar, Apakah kalian menikmati pertunjukannya? Akan aku hitung sampai 3. Begitu aku selesai menghitung, siapapun yang masih ada di sini akan kubuat mereka merangkak untuk dapat kembali pulang.
Ya, mendengar hal itu membuat para kampret-kampret itu langsung bubar. Ya, melihat aura Chu Feng yang mengerikan serta kekuatan yang memang duhai membuat para kampret-kampret ini mereka semua shock. Dan begitu Chu Feng datang mendekatinya, mereka semua langsung berlutut di hadapan Chu Feng. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya di mana Chu Feng nanti dia akan membuat divisi baru. Dan sampai jumpa, bye, thank you.